Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Segala puja bagi Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak akan pernah terbilang. Mudah-mudahan kita semua makin disayangi oleh Allah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita dalam hidup. Siapa dia? Allah. Allah yang maha tahu. Allah yang maha menatap. Allah yang maha mendengar. Allah yang maha mencukupi. Cukuplah hanya Allah yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Yang sering membuat orang rapuh dan terjatuh dalam hidup biasanya karena terlalu bersandar kepada manusia. Iya apa iya? Iya. Bunda sayang, manusia itu datang sebentar tapi membuat luka hati semakin besar. Manusia itu datang sesaat tapi membuat luka hati semakin berat. Maka kita diperintahkan untuk tidak bergantung kepada manusia. Kenapa? 3 alasannya. 1, manusia itu mudah berubah. Setuju? Sekarang bilang A, besok bilang B. Sekarang begini, nanti manusia mudah berubah. Lisan dan hatinya mudah berubah. 2, manusia itu lemah, tak punya daya upaya. Betul? Apakah Bunda mau bersandar pada makhluk yang lemah? Tidak. Mereka saja lemah, bagaimana mungkin kita bersandar pada yang lemah? Betul? Dan yang ketiga, manusia itu ada masanya. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia yang hidup itu fan, sementara. Ulangi. Sementara. Semua sementara. Maka kadang kita suka minta tolong sama manusia, mohon maaf, lebih banyak kecewanya daripada senangnya. Betul? Bahkan tidak sedikit ketika Bunda sudah berbuat baik sama manusia itu, justru manusia itu yang paling nyakitin kita. Ada yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya itu? Maka sesulit apapun keadaan kita, jangan pernah berpaling di hati kita. Harus ingat sama siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah tahu semua apa yang ada dalam hati kita. Betul? Maka dalam Quran surat Qaf ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Tolong jawab, Allah tahu gak perasaan kita? Allah tahu gak isi hati kita? Kalau kita sedih, Allah melihat gak tangisan kita? Pertanyaannya, kalau kita kecewa, Allah tahu perasaan kita? Cukuplah sibuk menyenangkan Allah daripada sibuk menyenangkan manusia. Betul? Sibuklah bercerita sama Allah daripada bercerita kepada siapa? Manusia. Kadang izin ya, sibuknya kita bergantung kepada manusia bikin sakit hati kita. Maka di hati tidak boleh ada yang lain kecuali siapa? Allah. Ada zikir yang akan membuat hati kita ingat terus sama Allah.
Zikirnya begini. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Ayo sama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Bunda, kau lagi sedih, lagi kecewa, lagi terpuruk, amalkan zikir yang tadi. Semoga di hati kita ada Allah yang bisa menguatkan kita. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, tenang hati Bu ya. Setelah tadi kita berzikir tadi Bu ya, Masya Allah, itu menjadi obat untuk hati kita apabila kita sedang dilanda kegelisahan, galau, rasa tidak percaya diri, pokoknya lagi di posisi terpuruk. Itu kita bisa jadikan obat ya. Baik, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Hilman Ibu. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Mana? Yang mana sebelah sini? Iya, mana ya? Iya, ikut Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumuy Mulyaningsih dari Majlis Taklim Al Muhassan Gunung Sari, Pamijahan, Bogor. Iya, Ibu Mumuy. Ya, saya mau curhat AA. Iya. Terkait ini adalah salah satu curhatan adik saya. Adik saya sekarang berumur 33 tahun. Beliau dari mulai SMP, SMA sampai kuliah termasuk murid teladan, cantik dan juga pinter. Oh, namanya siapa? Bahkan namanya Laila. Oh, Laila. Ya. Kakaknya Mumuy. Adanya Laila. Ya. Ya. Oke. Bahkan dari sekolah beliau ditunjuk menjadi modeling. Model. Setelah itu beliau jadi model, cuma beliau kecelakaan. Oke. Dari situ adik saya itu orangnya langsung terpuruk dan juga putus asa. Bahkan mau mengakhiri hidupnya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana adik saya supaya bisa bangkit lagi? Mohon AA penjelasannya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ditangkap dari pertanyaannya ya dari Ibu Mumuy, adiknya itu seorang yang priang karena ikut model, berprestasi. Tiba suatu musibah menimpa dirinya, akibatnya menjadi trauma, minder, merasa terpukul ya, jadi nggak percaya diri, bahkan sampai berniat untuk mengakhiri hidupnya Ibu Mumuy. Hidupnya dia sendiri maksudnya Bu ya, hidupnya. Mohon maaf, hidupnya Laila. Bagaimana untuk membangkitkan semangatnya lagi, Hilman? Silakan. Bunda, dalam hidup kita harus meyakini ya, bahwa semua yang terjadi itu pasti sudah dalam izinnya Allah. Setuju? Mungkin berat untuk bisa memahaminya, tapi kalau kita belajar
untuk menyerahkan semua yang terjadi itu hanya kepada Allah, kita akan bisa lebih ringan untuk bisa melihatnya. Maka di Quran surat Ali Imran ayat 139, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan putus asa, jangan sedih, karena kamu itu orang yang Allah angkat derajatnya jika kamu beriman. Jadi pertama, agar kita bangkit lagi, tingkatkan iman kita, sing yakin sama Allah. Allah tidak mungkin ngasih skenario takdir. Pasti kalau kita belajar nerima, ada kebaikan untuk kita, betul? Kalau kita mikirnya masalah, pasti capek. Sok, misalnya ibu sayang dikasih masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Liar tuh. Bunda disakiti sama suami, yang diingat Allahnya atau suaminya? Coba yang diingat Allahnya. Allah ngasih beban sama kita seperti ini, pasti Allah tahu kita mampu melewatinya, betul? Allah ngasih bab yang bikin kita sakit, pasti di balik beban ini Allah sedang menghapuskan dosa-dosa kita, betul? Lihat Allahnya, ingat Allahnya, perkecil fokus kita pada masalahnya. Izin, adik beliau pasti trauma banget, mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tapi kan kita nggak bisa balik lagi, betul nggak? Masa lalu sudah berlalu, nggak bisa. Terus gimana? Ingat kebaikan Allah yang lainnya, ada atau tidak? Izin ya, Allah kasih satu masalah, oke. Tapi ada nggak nikmat yang Allah kasih daripada satu masalah itu? Ada. Maka ini pelajaran, jangan sampai gara-gara satu masalah yang datang dalam hidupmu seakan-akan semua hidup ini selesai. Kan ini wajahnya mirip semua juga, wajah banyak masalah kelihatan. Iya kan? Jangan gara-gara satu masalah yang kita punya, kita lupa dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dan Bunda, percayalah, biasanya pelangi itu datang setelah badai. Betul? Biasanya rasa manis itu datang setelah kita mau minum rasanya pahit. Obat itu rasanya apa? Pahit. Minum gak? Minum. Setelah itu izin Allah kita sembuh, manis tidak? Manis. Kadang dalam hidup harus ngalamin sakit agar kita percaya bahwa yang bisa menyembuhkan hati kita siapa? Allah. Maka pesan AA, deketin Allah, kuatin taat kita sama Allah. Semoga setelah kejadian kemarin yang menyakitkan, Allah kasih kebahagiaan. Amin. Tepuk tangan untuk beliau yang sudah bertanya. Ya. Semoga adik Laila diberikan kekuatan sama Allah untuk kembali lagi menjalani hidupnya dengan penuh keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah akan selalu ada di setiap kehidupannya. Dekatkan saja diri kepada Allah, kata A, ya. Insya Allah masalah akan terasa ringan. Jangan gara-gara nilai setitik rusak susu sebelang. Ya. Artinya semua dirusak tuh, kalau hidupnya sampai rusak cuma gara-gara permasalahan sedikit, ya. Insya Allah kembali beraktivitas ya Bu ya. Oke, baik. Kalau gitu jamaah jangan kemana-mana karena nanti juga kami akan kembali lagi. Baik, nanti Hilman masih akan melanjutkan tausiah kita. Untuk tema kita hari ini adalah tidak dimengerti dunia tapi dipahami langit, ya. Karena nanti juga Hilman akan membahas bahwa Allah Maha tahu seberapa kuat hambanya yang mampu menanggung beban. Nah, sebelumnya izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Sudah ada @sartika 224, ya kayak naik angkot nih 224 gitu. 64 ya kalau angkot ya Bu ya, 46 ya Bu ya. Iya baik. Assalamualaikum AA. Sebelumnya perkenalkan saya Tika dari Padang. Tika mau mencurahkan isi hati Tika yang pernah mengalami beban hidup yang begitu berat.
di mana Tika pernah menikah di usia 23 tahun. Sayangnya suami Tika wafat lebih dulu karena sakit kanker. Lalu saat usia Tika 26 tahun, Tika menikah lagi. Namun baru 2 tahun pernikahan, suami kedua Tika terkena penyakit jantung dan juga kembali berpulang. Dan 3 tahun setelahnya Tika menikah lagi. Sayangnya kejadian terulang lagi. Suami Tika menghembuskan nafas terakhir karena COVID. Sekarang usia Tika 30 tahun dan Tika kapok menikah. Karena trauma, khawatir suami keempat meninggal lagi ya. Itu traumanya mungkin. Ya maksudnya ini jadi si Tika nggak mau menikah lagi ya. Apalagi Tika dicap oleh orang kampung sebagai wanita pembawa sial. Karena tiganya suami yang menikah dengan Tika ini meninggal semuanya. Apakah memang Tika pantas mendapatkan takdir yang kejam ini di dunia? Kenapa Tika tidak bisa mendapatkan kebahagiaan? Kenapa selalu suaminya meninggal dan bahkan sampai Tika dicap sebagai wanita pembawa sial? Seperti itu. Bunda. Pertama Ahilman ingin mengucapkan turut berduka untuk Mbak Tika yang secara beruntun harus kehilangan suaminya. Yang namanya kehidupan dan kematian itu yang menentukan siapa? Allah. Maka Mbak Tika izin ya, jangan pernah merasa sebagai perempuan pembawa sial. Karena kita juga nggak mau pasangan kita lebih duluan wafat, betul nggak? Tapi kalau Allah yang sudah berkehendak, maka kita tidak akan bisa memilihnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian seseorang. Allah yang tahu di mana dia akan dilahirkan dan di mana nanti dia diwafatkan. Maka Mbak Tika jangan punya perasaan sebagai wanita pembawa sial akibat suamimu secara berurutan harus wafat, karena wafatnya meninggalnya suami sudah ketentuan siapa? Allah. Yang kedua, kenapa aku diuji seberat ini? Jawabannya ada 3. 1, kadang Allah itu menguji kita karena Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Jawab, kita punya keinginan? Punya. Allah punya keinginan? Punya. Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Kita punya kemauan? Punya. Allah punya kemauan? Punya. Kemauan siapa yang paling baik? Allah. Kita punya rencana? Allah punya rencana? Rencana siapa yang paling baik? Allah. 1, kenapa Allah menguji kita dengan ujian ini? Karena menurut Allah itu yang terbaik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Maka sekarang Bunda nggak boleh bilang begini, kenapa ya aku tadi uji seperti ini? Gitu ya. Gak usah. Bunda bilang, oh karena menurut Allah ini yang terbaik. Bunda pengen punya suami yang soleh. Tapi kenapa dikasih suami yang gak jelas gitu. Ada perasaan minta mah pengen suami yang soleh. Tapi kenapa dikasihnya suami yang tinggal saya doang yang suami. Bunda jangan bilang, apa nggak ketuker suami saya sama suami Cik Ida gitu. Nggak usah.
Karena apa yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Yang kedua, ujian itu disesuaikan dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak mungkin kasih beban sama kita melebihi batas kemampuan kita. Jadi bunda nggak boleh bilang gini, aku mah lemah. Enggak, Allah aja percaya sama kamu. Kenapa kamu nggak percaya sama kamu sendiri? Betul nggak? Maka sering AA bilang, kenapa ujian kita seberat itu? Jawabannya, karena Allah tahu kita sekuat itu. Jelas? Dan yang ketiga, tidak mungkin Allah mengujimu kecuali Allah menyiapkan kenaikan kelas untukmu. Betul? Bunda di sekolah mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Betul? Ujiannya sekali atau berkali-kali? Kalau bunda hidup nggak mau ada masalah, jangan hidup. Karena ciri orang hidup pasti ada masalah. Betul nggak? Bunda kalau mau naik kelas harus ikut ujian. Kalau bunda nggak ikut ujian nggak akan naik kelas. Iya? Pertanyaannya, kalau bunda ikut ujian hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Hidup ada masalah, yang sering salah masalahnya atau sikapnya. Berarti jangan sibuk dengan ujiannya, sibuk aja dengan sikap kita dalam menghadapi ujian. Betul nggak? Karena orang teh beda-beda ngadepin ujian teh. Beda nggak? Ada yang stres, ada yang frustasi, ada mohon maaf nauzubillah ada yang bunuh diri, ada. Tapi ada orang yang ketika diuji naik kelasnya makin meningkat imannya. Ada? Sujudnya lebih lama, ada nggak? Doanya lebih panjang, betul? Ngaji lebih rajin. Ini kan yang paling depan yang paling banyak masalah kelihatannya. Mungkin ya. Kadang izin ya pas lagi ada masalah mah tahajud coba. Betul nggak? Duha setiap pagi baca Quran, betul? Belum azan udah sholat, udah siap-siap maksudnya teh begitu. Iya kan? Ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Sok pertanyaan AA, mungkinkah Allah mengujimu kecuali di dalamnya Allah siapkan keburukan? Gak mungkin. Pasti di balik ujian itu ada kebaikan. Maka percayalah Allah Maha tahu seberapa kuat hambanya mampu menanggung bebannya. Betul? Percayalah, cukup Allah yang jadi penolong untuk kita, cukup Allah yang bisa mengetahui seperti apa keadaan hidup kita. Mudah-mudahan kita makin yakin dan makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan Ibu untuk Ahilman. Memang katanya kalau kita banyak masalah, beban hidup kita kan pundak kita kan menanggung beban. Betul. Harus lebih banyak sujud agar beban itu turun ke bawah, hilang jatuh dari pundak. Benar-benar. Analoginya seperti itu kurang Betul. lebih ya. Makanya perbanyak sujud Ibu agar beban di pundak kita tuh hilang, Betul. turun seperti itu Ibu ya. Dan memang kadang Bang Beduh hidup tuh harus ada goncangan, Betul. masalah gitu Masalah. ya. Karena yang AA tahu, coba jawab. Buaya itu hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Coba buaya tolong dijawab. Bukan. Saya bututnya di Iya. Buaya itu hidupnya di air yang beriak atau air yang tenang? Tenang. Tenang. Berarti kalau hidup kita nggak ada masalah, nggak ada ujian, tenang-tenang saja, hati-hati. Ada apa? Buaya. Gimana buaya? Oke. Jadi hidup harus diuji. Betul nggak? Betul. Karena kalau kita merasa tenang, jangan-jangan kita sedang diuji yang sebenarnya. Betul. Betul? Oke. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kalau gitu sekarang langsung saja siap-siap siapa yang mau bertanya? Ibu, iya silakan Ibu.
Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dedeh Rosidah dari Majelis Taklim Al-Baru, Jalan Pembangunan Tarogong Kidul, Garut. Garut, tepuk tangan untuk orang Garut. Orang Garut. Masih banyak dodolnya, Bu. Banyak. Dodol Garut. Saya di sini akan membagi kisah. Kisah kasih bukan? Kisah kasih bukan. Kisah sedih. Kisah sedih. Di Kisah hari sedih. Minggu. Nah, yaitu kisah di Kehidupan Ibu. Bukan. Di apa lingkungan saya. Oh, lingkungan Ibu. Saya. Ada satu keluarga yang tadinya sangat sejahtera sekali. Tiba-tiba belum lama ini ketika 1 tahun ke belakang beliau meninggal oleh suaminya dan meninggalkan 4 orang anak. Oke. Nah, dan beliau itu ada tinggal di satu rumah kontrakan yang sangat sederhana sekali. Karena beliau itu adalah tadinya tidak bekerja ya, tidak punya profesi. Jadi satu hari ada yang manggil untuk cuci gitu. Ya Allah. Dan pulang ya. Nah, karena mungkin itu adalah suatu ujian bagi dia. Yang tadinya nikmat hidupnya iya. ya. Sekarang keseharian dia itu kadang-kadang duduk aja. Kemudian pandangannya kosong. Nah, itu bisa dikontrakin pas kosong. Pandangannya kosong. Iya, pandangannya yang kosong gitu kan. Karena mungkin memikirkan harus bagaimana itu menafkahi anaknya, membesarkan anaknya, mensekolahkan anaknya gitu ya. Sepertinya berat sekali ujian hidupnya sampai harus bengong, kosong pandangannya gitu Bu ya. Dan juga kadang-kadang dia pergi ke makamnya dari pagi sampai ke makam suaminya dari pagi sampai jam 1, kadang sampai tidur di makam. Ya, di makamnya suaminya itu. Pulang dibangunin sama suaminya. Ya. Kalau tidak dijemput sama anaknya itu gak pulang. Kalau dijemput anaknya gak pulang. Ya. Bahkan pernah sering meninggalkan anaknya di rumah tanpa dikasih apa-apa. Nah, saya sebagai tetangganya, nih bagaimana caranya saya untuk membantu beliau gitunya, agar pertama kalau dari materi mungkin mudah ya untuk memberikan. Mohon maaf, tapi pernahkah beliau cerita curhat ke Ibu? Ya, karena tetangga ya. Enggak pernah cerita? Pernah. Ya, bagaimana caranya gitu saya sebagai tetangga ataupun yang di lingkungan saya, kalau secara materi kan mudah ya jaminnya gampang. Nah, tetapi kalau secara batin agar supaya batinnya itu tidak berlarut-larut untuk sakit hati atau tidak menerima kenyataan gitu. Iya betul. Nah itu barangkali agar lebih tenang lah menghadapi ujian ini gitu ya. Begitu. Biar lebih menerima kenyataan hidup bahwa dia harus melanjutkan hidup tanpa suami. Gitu tanpa suami. Oke, baik. Begitu Terima kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai harus bermalam bahkan tidur di makam suaminya karena merasa kamu tega ninggalin saya sendiri, harus menghidupi 4 orang anaknya. Kesedihan yang sangat mendalam sampai tatapannya sering kosong. Bagaimana untuk menasihati atau memberitahu kepada tetangganya itu? Baik. Bunda, tentu kalau kita bisa bantu dia secara ekonomi silahkan dibantu. Beliau tadi menyampaikan kalau bantu ekonomi mah insya Allah mudah. Tapi memang ada bantuan yang kadang sering kita lupakan, yaitu bantuan yang bisa membuat hidup dia lebih tegar, melangkah ke depan. Betul? Maka gimana caranya? Kasih 3 saja. Tenangkan, kuatkan, ingatkan. 2, 3. Lebih keras. Tenangkan, kuatkan, ingatkan. 1, Bunda sayang, tenangkan tetangga ibu. Sing tenang. Kan yang bikin orang tambah besar masalahnya karena kurang tenang menghadapinya. Betul? Ada yang suka bilang gini, aku tuh nanti ya, kalau suami aku meninggal, aku harus gimana?
Aa jawab, dikubur ce. Iya kan? Iya kan? Ulah riweuh atunya. Suami meninggal terus kudu kumaha? Dikubur. Maksudnya setelah meninggalnya. Iya. Kadang yang bikin kita liar teh, pusing teh karena kita nggak tenang. Banyak orang yang sering khawatir dengan sesuatu yang tidak harus dikhawatirkan. Contoh, gimana ya anak saya teh? Nanti nikahnya gimana ya? Catering mahal. Oh gedung teh mahal sekarang teh. Terus nanya, anak ibu berapa tahun? 2 tahun. Masih lama. Atuh meniriweuh. Kan masih kene lamanya. Jadi banyak orang yang menyegerakan masalahnya padahal nggak harus khawatir. Masih jauh. Betul nggak? Maka ada 2 orang yang tidak akan bahagia. 1, orang yang sering gelisah dengan masa lalunya. 2, orang yang sering khawatir dengan masa depannya. Riwuh. Coba dulu aku nikah sama yang calon polisi itu. Pasti udah sekarang nikahnya jeung eta geus. Jangan menggelisahkan yang sudah terjadi. Betul tidak? Karena sudah terjadi. Orang jalan, tiba-tiba genteng jatuh. Jatuh. Kena ininya, kena keningnya. Udah mah jatuh, kening teh masih ngomong. Coba genteng teh nggak jatuh, saya nggak akan benjol seperti ini. Daripada ngomongin coba genteng nggak jatuh, lebih baik eta obatin geus benjol keningnya. Orang teh kurang tenang menghadapi masalah. Betul tidak? 1, tenangkan. 2, kuatkan. Jadi ibu teh ketika temuin dia jangan melemahkan dia. Jangan tuh kan, tuh kamari maut suami kamu, bentar lagi kamu maut juga bentar lagi. Tuh kemarin ada tetangga suaminya meninggal, percis kayak kamu, hutangnya banyak. Jadi si ibu teh jadi makin lemah hatinya teh. Justru ibu teh datang kuatin dia. Ibu sering lamun nengok orang sakit suka melemahkan. Ece kemarin ayah tetangga siga ece penyakit teh gitu. Mualami ce 2 hari biasa nama ce. Jadi datang teh bukannya nguatin malah melemahkan. Ada nggak yang begitu? Nah, ibu kuatin. Nah baru yang ketiga, ingatkan bahwa jangan sampai sedih berlebihan. Betul nggak? Jangan sampai tidur di kuburan, bikin sakit badan. Udah, tugas kita mah ngingetin aja. Dia mau apa nggak mau bukan urusan kita. Betul? 3 saja. 1 apa? Tenangkan. Tepuk tangan buat ibu yang Oke. Begitu Bu ya. Tenangkan, kuatkan, ingatkan. Ingatkan? Ingat. Takutnya lupa. Dikasih kuatkan, tenangkan, kuatkan, ingatkan, lupa kan? Nah. Lupa. Oke, selanjutnya silakan saya mau tanya. Silakan. Mana? Ibu silakan. Iya, silakan Ibu. Jadi mainin mic-nya bunyi. Mic-nya digelinding-gelindingin, glutek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti. Saya dari Masjid Taklim Sumampir, Cilegon, Banten. Ibu Edi. Cilegon, tepuk tangan buat orang Cilegon. Saya mau curhat tentang adik saya. Adik ibu. Ya, adik saya laki-laki yang terakhir. Saya 4 bersaudara semuanya. Kebenaran adik saya ini anak kebanggaan keluarga karena satu-satunya laki-laki di keluarga kami. Tapi Pak Ustadz, ibu saya ini selalu membanggakan, ibu dan bapak saya selalu membanggakan beliau karena memang beliau mungkin anak yang diinginkan sama keluarga saya. Selalu ibu saya kalau
sholat tahajud, selalu yang disebut-sebut nama adik saya yang laki. Tapi sayangnya Pak Ustadz, di usia dewasa, beliau ini nasibnya kurang bagus ya. Yang pertama pekerjaannya di PHK, yang keduanya putranya wafat. Dan yang sangat ngeri lagi, ditinggalkan oleh istrinya. Saya selalu mengingatkan dan selalu menasehatkan adik saya, tapi saya khawatir Pak Ustadz ya, adik saya ini nggak kuat ya menahan beban beliau. Saya mohon pencerahannya dari Pak Ustadz, apa yang harus saya nasihatkan kepada adik saya supaya untuk menguatkan adik saya untuk kehidupan selanjutnya. Sekian curhatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu Eti dari Cilegon bertanya untuk adiknya, ya tadinya disayang banget sama ibunya, orang tuanya, karena anak satu-satunya, laki-laki satu-satunya. Ternyata kehidupannya tidak lebih baik daripada kakak-kakaknya, dan akhirnya harus ya merasa gak berhasil ya, merasa gagal hidupnya. Nah bagaimana nih kakak-kakaknya untuk menguatkan adiknya ya, agar mau terus melanjutkan hidupnya. Seperti itu ya Ibu Eti ya. Nanti kita akan dengarkan jawaban dari Ahilman setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, di segmen sebelumnya Ibu Eti dari Cilegon bertanya untuk masalah hidup adik laki-lakinya satu-satunya yang dipercaya dan menjadi harapan dan andalan keluarga, tapi sayangnya kehidupannya harus tidak lebih baik daripada kehidupan Ibu Eti dan kakak-kakaknya yang lain. Sepertinya adiknya merasa gagal hidupnya, tidak semangat lagi hidupnya. Bagaimana caranya Ibu Eti menasihati agar adiknya ini mau semangat lagi, bangkit lagi, melanjutkan hidupnya? Silakan Bunda. Salah satu sebab kenapa seseorang itu mudah rapuh dan terjatuh ketika ada masalah dalam hidupnya, karena dia tidak tahu tujuan hidupnya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Setuju? Dunia ini jembatan, bukan tujuan. Jangan pernah membangun istana di atas jembatan. Pasti rapuh, betul nggak? Tapi bangunlah istana itu setelah kita melewati jembatan. Dunia ini jembatan, bukan tujuan. Kalau ada lika-liku, masalah, ujian, tenang. Ini baru dunia, bukan tujuan yang sesungguhnya. Tujuan kita apa? Akhirat. Di mana tempat yang kita inginkan? Surga. Manusia hidup dalam 12 tahapan. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat, 6 alam dibangkitkan yaumul ba'ats, 7 alam dikumpulkan yaumul mahsyar, 8 alam ditimbangkan yaumul mizan, 9 alam dihitungkan yaumul hisab, 10 alam diberikan pertolongan yaumus syafaat, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan yaumus sirat, 12 alam ditentukan setiap amalan yaumul akhirah, 2 tempatnya surga atau neraka. Panjang tidak? Dunia nomor berapa? Nomor 3. Masih panjang. Maka orang yang tahu tujuan tidak akan mudah rapuh dengan apapun yang datang selama dia di dunia. Ibaratnya begini, ibaratnya dia mau naik gunung. Tahu tujuan nggak? Tahu tujuan nggak? Tujuannya apa? Puncak gunung. Pertanyaannya, waktu naik gunung terjal tidak? Capek tidak? Lelah tidak? Lewati nggak? Lewati. Tahu tujuannya. Maka sama, mungkin ada ibu juga dikasih masalah. Mungkin di PHK, mungkin ditinggal istri, mungkin juga tidak sesuai dengan harapan orang tua. Percayalah, ini baru di mana? Dunia. Baru di mana? Dunia.
Sama, mohon maaf ya. Mungkin di sini ada rumah tangga yang mungkin juga gagal. Nggak usah khawatir. Yang gagal rumah tanggamu, bukan hidupmu. Betul nggak? Yang hancur rumah tanggamu, bukan masa depanmu. Jangan gara-gara satu masalah membuatmu menyimpulkan bahwa Allah nggak baik sama kita. Jangan dong. Tenang. Tenang. Gimana? Tenang. Ibu sayang, ayo. Semua yang hadir hari ini punya masalah tidak? Punya. AA meyakini ini yang hadir semuanya diuji kok. Betul nggak? Dan kita sedang diuji dengan ujian masing-masing. Setuju? Apakah ada yang hidupnya baik-baik saja? Tidak. Enggak ada. Enggak ada. AA, ada masalah enggak? Ada. Tah, eta masalah ibu-ibu teh. Sibuk dengan masalah orang lain gitu tuh kadang-kadang. AA, Bang Bedu, ada masalah? Ada. AA dengan Bang Bedu kelihatan siapa yang paling banyak masalah? Belum tentu, Bu. Don't judge the book by its cover. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan mengira, catat ya. Jangan mengira orang yang sering tertawa tidak pernah punya luka. Boleh jadi cara dia menutupi lukanya dengan tertawanya. Itu cara saya menutupi luka. Ya, luar biasa. Sekali lagi Bu, tepuk tangan buat Ahilman Bu. Masya Allah. Luar biasa Bu ya. Tausiahnya kena banget buat kita semua Bu ya. Seolah kita masalah hidup berat, ternyata banyak yang lebih berat daripada kita masalah hidup ya Bu ya. Artinya semua orang punya masalahnya masing-masing, tinggal bagaimana cara kita merespon menghadapi masalah tersebut ya. Kalau kita tenang, insya Allah akan ada jalan keluar, akan ada solusinya. Tidak dimengerti di dunia, tapi tenang, dipahami di langit. Selama kita bersandar dan bercerita, curhat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Tadi Ilman juga jelaskan, apabila ada keluarga kita, saudara, teman, sahabat kita yang mengalami permasalahan yang berat, dampingi ya Bu, tenangkan, kuatkan, ingatkan. Itu sangat membantu dibandingkan dengan perhatian materi. Perhatian moral itu juga sangat dibutuhkan. Support, dukungan moral lebih baik, itu lebih penting untuk menguatkan, untuk agar kita semua bisa melanjutkan hidup ke depan, agar kita tidak khawatir dengan masa depan dan gelisah dengan masa lalu. Seperti yang Hilman sampaikan. Luar biasa Hilman, boleh diakhiri tausiahnya dengan doa. Baik. Agar dari apa yang Hilman sampaikan bisa kita terapkan dan menjadi cita-cita, doa dan hajat kita, insya Allah Allah akan kabulkan. Amin amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhan wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, kita doa yang khusyuk. Seandainya bisa menangis, menangis silahkan. Sungguh Allah mencintai orang yang berdoa dalam keadaan khusyuk, bahkan bisa meneteskan air matanya. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami.
Ya Allah, Engkau tahu beratnya hidup yang sedang kami jalani. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya ujian yang datang menghampiri kami. Ya Allah, Engkau tahu besarnya masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, kami mohon, jika pagi ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan jalannya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang kecewa, tenangkan perasaannya. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, ya Allah, bantu kami menyelesaikannya. Ya Allah, jika di antara kami ada yang banyak dosa, ya Allah, jangan keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, tenangkan hati kami, perbaiki hidup kami, berkahi sisahi umur kami, ya Allah. Masukkan kami ke dalam surgamu, jauhkan kami dari siksa api nerakamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.